Patrick, kamu kenapa nih mukanya kok bingung gitu? Kenapa? Aku nih bingung, Jeng. Kita kan udah mau semester akhir ya kan? Kita udah mau sempro dan sebagainya macamnya. Dan udah mau lulus. Enggak juga sih, maksudnya kayak ya masih ada gap waktu ya kan. Tapi kayak aku masih bingung nih, pas lulus aku mau lanjut S2 apa enggak, mengingat biaya S2 yang cukup lumayan nggak sih? Bener banget, aku jadi ikutan kepikiran nih. Ya Kita kan kan? udah semester 5 nih, bentar lagi kan udah tinggal berakhir doang nih ya kan. Tapi tenang aja nih Patrick, soalnya di Visip Talk kali ini kita bakalan bahas tentang informasi beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang ada untuk S2 nih Patrick. Demi apa? Seru banget dong. Berarti episode kali ini bakal menjadi sebuah informasi nih yang cukup menarik dan juga edukatif bagi aku, kamu, dan teman-teman Fox di rumah. Bener banget nih Patrick. Dan di episode kali ini kita secara khusus mengangkat tema beasiswa LPDP di Unsud. Jadi buat Fox yang ada di rumah yang cari informasi tentang beasiswa, terutama beasiswa LPDP, bisa stay tune dan jangan kemana-mana karena bakalan kita kupas secara tuntas di Visip Talk. Ngobrol yuk! Hai folks, kembali lagi di Visip Talk Ngobrol yuk. Nah, sesuai sama yang aku dan Ajeng udah omongin, kita pada episode kali ini nih bakal ngebahas beasiswa LPDP nih ya, Ajeng, ya nggak sih? Udah nggak usah tunggu lama-lama lagi, ayo kita undang kedua gestar kita pada hari ini. Silakan. Ayo, silakan Kak. Halo, apa kabar? Halo, Kak. Halo. Oke. Nah, kita udah kedatangan kakak-kakak keren di sini ya. Di sini kita udah kedatangan dari Kak Lutfi dan Kak Fanda gini ya, dari Kelurahan LPDP gitu. Iya. Mungkin Patrick. Oke, nah sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi nih terkait beasiswa LPDP, mungkin kita mau ngebacain CV dari kedua kakak yang keren ini nggak sih? Biar aku dan kamu dan teman-teman Fox di rumah biar lebih tahu nih siapa sih yang bakal kita ajak ngobrol pada hari ini. Oke, boleh banget. Mungkin aku bacain Kak Fanda dulu ya, Kak Fanda. Jadi kita di sini dari temenin sama guest star kita yang pertama yaitu Kak Miftahul Septi Traufanda atau biasa dipanggil Kak Fanda. Sekarang Kak Fanda ini merupakan mahasiswi S2 Magister Biologi ya Kak ya, di Universitas Jenderal Sudirman. Dan Kak Fanda ini sempat bekerja atau sempat jadi asisten penelitian, bener ya Kak, di ITS. Kemudian juga pernah magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, kemudian juga pernah menjadi asisten laboratorium dan sekarang masih menjadi tutor akademi, tutor matematika dan bahasa Inggris ya, buat SD dan SMP. Dan untuk riwayat organisasinya sendiri nih Kak Fanda ini pernah jadi bagian dari Himpunan Biologi TS dan juga pernah jadi BEM juga nih. Keren banget Kak Fanda. Selanjutnya nih, serem ya di jalan-jalan. Oke, aku bakal bacain CV dari Kak Lutfi ya. Nah, Kak Lutfi ini nama panjangnya adalah Dwi Ayu Lutfiani Amalia yang akrab dipanggil dengan Kak Lutfi. Bener banget. Oke. Nah, juga Kak Lutfi ini adalah mahasiswi dari S2 Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Nah, pernah bekerja sebagai panjang ya, bekerjanya sering nih. Yang pertama sebagai asisten praktikum biologi pertanian, lalu juga menjadi petugas lapangan sensus pertanian BPS Brebes, guru les Olimpiade Sains SD sebagai freelance, produk spesialis di Papuspa Lab Science, dan juga asisten riset dosen pertanian Unsud, agronomi dan hortikultura, dan juga sebagai asisten praktikum culture in vitro. Nah, juga pernah prestasinya yaitu penerima beasiswa LPDP, juga penerima Bronze Medal World Invention and Technology Expo di Jakarta, Silver Medal Seoul International Invention Fair, dan juga Bronze Medal International Young Inventor Award. Sumpah keren-keren banget gak sih Jeng, dari segala pengalaman dan juga achievement dari kedua kakak ini. Jadi nggak sabar kita mau nanya nih beasiswa LPDP ke mereka. Dan benar banget nih Patrick, mungkin boleh ya aku langsung jump in ke pertanyaan yang basic-basic dulu aja. Dan tadi aku sempat mention nih kelurahan LPDP. Pasti kan teman-teman kayak, loh kok namanya kelurahan? Sebenarnya kelurahan LPDP itu apa sih? Dan untuk apa dibentuk gitu? Jadi aku mau tanya kelurahan LPDP itu apa dan tujuan dibentuknya apa? Mungkin bisa dijawab Kak Lutfi dulu nih, kayaknya semangat banget. Boleh. Jadi kelurahan LPDP itu sebenarnya LPDP itu bukan cuma di Unsud aja ya. Jadi beasiswa LPDP itu untuk studi di luar negeri maupun di dalam negeri gitu. Jadi semua di luar negeri, di dalam negeri, di kampusnya itu, kampus tujuan kita beasiswa gitu, itu memang ada kelurahannya. Jadi kelurahan itu fungsinya kayak
sebagai menjalin relasi atau silaturahmi Silaturahmi. antara penerima beasiswa. Kita bilangnya award day ya, Hmm. award day LPDP. Jadi itu buat memudahkan kita sih gitu untuk kayak terkait dengan administrasi beasiswa atau administrasi kampus. Jadi secara singkat kelurahan tuh seperti itu. Nah, jadi awalnya tuh di Unsur tuh belum ada gitu. Di Unsur tuh sudah ada memang, maksudnya kita tuh udah kerjasama dengan LPDP beberapa prodi. Nanti mungkin ada ya dibahas lagi. Cuman ini baru banget kita bentuk gitu. Oh, baru banget. Jadi awalnya belum ada di Unsur. Terus kita jadi tahun saya angkatan 2023, Mbak Fanda kan 2022. Jadi pas tahun 2022 belum ada ya Mbak ya. Nah kebetulan karena kita pengen gitu lah, pokoknya dipertemukan aja gitu lah secara tiba-tiba. Terus kita akhirnya kita bentuk aja gimana gitu kan, karena kita butuh nih kayak administrasi kan tetap banyak ya, terus juga pengen kumpul-kumpul kayak ngerasa keluarga. Terus akhirnya tanggal 19 Agustus 2023 Kemarin banget kita bentuk kayak gitu. Nah Mbak Fanda kebetulan nih lurahnya gitu. Aduh, Jadi, lurah. Ketuanya Iya, ya, ketua jadi kalau di lurahnya. sini jadi namanya jadi tuh kayak jembatan antara kampus sama LPDP-nya. LPDP-nya. Oke, dari Bu Lurahnya sendiri nih, mungkin mau nambahin silahkan. Iya sih, sebenarnya kelurahan tuh kayak kalau misal mungkin teman-teman tuh kayak himpunan lah semacam kayak gitu. Jadi di situ kita saling berkomunikasi, saling menyemangati satu sama lain. Gitu. Biar kita tetap on track. Oh ini loh kita lagi S2 di sini. Gitu. Oh, jadi bertujuannya pada bidang administrasi dan juga kekeluargaan lah ya istilahnya. Nah, untuk beasiswa LPDP itu sendiri penjelasannya apa tuh? Mungkin dari Kak Fanda. Oke, jadi beasiswa LPDP itu adalah kan kalau dari LPDP lembaga pengelolaan dana pendidikan. Nah, jadi LPDP ini tuh nge-funding beasiswa untuk S2 dan S3. Nah, di mana LPDP itu nggak cuma ngasih uang aja gitu, cuman kita para award itu dikembangkan gitu, entah dalam pengembangan SDM-nya seperti itu. Jadi tidak hanya kita tuh difasilitasi fundingnya saja, cuman secara karakter itu kita juga dididik untuk jadi SDM yang lebih baik lagi. Oke, dari Kak Lutfi mungkin mau ditambahin? Sama sih, hampir sama. Jadi kalau LPDP itu beasiswa yang dikasih untuk dari ini LPDP gitu. Cuman emang LPDP kalau dalam ini ya kita yang bahas itu kan sebenarnya mau nge-funding semua riset. Dia ngasih juga nih ke Kemendikbud kan ada beasiswa unggulan, mungkin saya sedikit tahu itu juga dari LPDP. Cuman mungkin kalau yang kita mau bahas nih di Kelurahan Unsur sendiri itu LPDP yang untuk S2 dan S3. Oke, jadi nggak cuma S2 aja tapi S3 juga ya untuk LPDP. Oke, mungkin berhubungan dengan itu aku jadi penasaran nih untuk jumlah penerimanya selama ini nih di Unsur, sejauh tahu Kakak itu berapa banyak sih yang menerima beasiswa LPDP? Kalau silakan. Oh iya, baik. Jadi mungkin lebih ke berarti pertanyaannya tuh maksudnya kuota penerima LPDP secara menyeluruh atau boleh. Boleh. Sebenarnya kita tuh bebas ya ketika kita daftar LPDP kan ada 2 jalur tuh. Jadi ada yang pakai LOA atau surat keterangan keterima kita kampusnya, atau tanpa gitu, tanpa surat keterangan gitu. Jadi emang beda gitu. Cuman untuk kuotanya tuh sebenarnya tidak pernah ada kuota yang disebutkan LPDP itu akan menerima berapa jumlahnya gitu. Hanya tergantung kan LPDP itu uangnya dari APBN 20% dari APBN negara. Jadi ketika APBN setiap tahunnya itu nambah, berarti otomatis dana yang didapatkan oleh LPDP dari negara dari APBN itu kan nambah. Jadi kemungkinan besar kuotanya tuh pun akan bertambah. Terakhir kali saya kan tahun 2022 ya diterimanya. Kalau nggak salah tuh sekitar, jadi satu gelombang tuh sekitar 2000-an, 2000 sampai 2000-an. Ya. Itu untuk dalam dan luar negeri. Nah itu untuk, jadi batasan untuk di Unsur ada diterima berapa, di universitas berapa itu bebas sebenarnya. Jadi dari secara LPDP itu tidak pernah menyebutkan kuota. Selagi kita semua bisa lolos dengan kriteria LPDP, itu kita diterima. Dan selagi uang itu memenuhi untuk kuotanya. Oke, jadi lebih ke seluruhan gitu ya, kayak yang memenuhi kayak passing grade-nya gitu. Ini tadi BTW aduh ada bunyi apa ya? Iya, studio kita lagi diperbaikan ya. Jadi mungkin kalau ada dengar suara palu, maaf ya teman-teman Fox ya, maaf. Itu udah enggak kok ya sekarang. Iya, udah enggak. Nah, untuk jenis beasiswa LPDP itu sendiri tuh ada berapa jenis Kak, dan jenisnya tuh apa aja sih? Ya, Kak Fanda mungkin. Oke, jadi kalau beasiswa LPDP sendiri itu ada
tiga jenis. Yang pertama itu ada reguler atau umum, dan kalau yang jenis ini tuh bener-bener semua tuh boleh ikut, kayak nggak terbatas kalian background gimana itu kalian semua boleh ikut. Nah, terus yang kedua itu beasiswa afirmasi. Nah, di afirmasi ini itu diperuntukkan ada afirmasi prasejahtera, kemudian ada afirmasi putra putri daerah, dan yang ketiga itu ada afirmasi untuk disabilitas. Jadi, nah ini target-target yang misalkan kalian ya segmentasinya yang lebih mendetail lagi seperti itu. Dan yang terakhir itu ada beasiswa targeted. Nah, targeted ini ditujukan untuk TNI, Polri, PNS. Jadi benar-benar hampir semua segmentasi itu bisa gitu masuk ke LPDP. Kayaknya aku yang TNI deh. Ya, boleh. Boleh. Tapi beneran itu sangat mencakup semua ya. Jadi siapa aja bisa dapat gitu ya. Semua kayak dan kalau misalkan beasiswa yang afirmasi itu kayak lebih dipermudah lagi persyaratannya. Jadi kan memang mungkin kalau misalkan kita itu dari daerah ya kan yang 3T, jadi yang seperti dari Sulawesi atau apa, nah itu persyaratannya tuh lebih dipermudah lagi seperti itu. Kalau dari Kak Lutfi mungkin ada tambahan? Ya, nambahin sedikit yang buat afirmasi. Jadi infonya kebetulan saya juga dari afirmasi. Jadi afirmasi itu bukan 3T aja ya. Jadi kayak contohnya mungkin kalau penerima bansos, ya contoh BNPT, terus BPJS yang gratis, apa namanya PB bantuan yang iuran PBI, terus pokoknya ada di lamannya tuh cek bansos, nanti kalau nama anggota keluarga kalian ada itu bisa masuk untuk kategori yang afirmasi. Dan afirmasi itu mudah banget karena syarat lebih mudah. Lebih mudah itu syaratnya itu untuk TOEFL kan kalau umum 500 ya di dalam negeri, kalau mereka cukup 400. Bahkan nanti dikasih fasilitas, saya kebetulan kemarin ikut juga, itu ada pengayaan bahasa. Jadi setelah kalian lolos, kalian boleh mau langsung kuliah kalau sudah memenuhi TOEFL-nya untuk kampus tujuannya, atau kalian nanti dikasih pengayaan bahasa selama ada 3 bulan, 6 bulan. Bahkan ke luar negeri pun boleh pakai TOEFL, dan itu cuma kalau nggak salah 500, kalau nggak 500, 550, dan nanti kalian kalau ke luar negeri biasanya pakai IELTS ya, kan mahal juga ya gitu. Itu difasilitasi dari LPDP. Enak itu banget. afirmasi, makanya kalau lumayan. Memang menguntungkan banget ya ternyata. Oke, kita selanjutnya nih mau tanya tentang tahapan seleksi nih Kak. Jadi kan banyak banget ya pasti yang kepengen nih setelah denger banyak banget benefitnya dari beasiswa LPDP, pasti ada tahapan seleksi yang harus dilalui. Dan untuk tahapan seleksi sendiri ini terdiri dari apa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Silahkan, mau pingsut atau gimana nih? Oke, jadi kalau beasiswa tahapannya sendiri yang pertama itu seperti biasa seleksi berkas. Jadi kita nyiapin berkas tuh entah dari transkrip nilai, kemudian ijazah, terus yang pasti TOEFL, karena yang kalau kita yang paling susah itu TOEFL ya, pasti terkendala TOEFL. Terus kemudian setelah seleksi berkas itu dilanjutkan dengan tes skolastik, jadi semacam tes TPA gitulah, cuman emang levelnya tuh agak lebih susah gitu kalau di LPDP itu kayak gitu. Dan yang terakhir itu seleksi substansi atau interview kayak gitu. PR banget. Jadi keinget SBMPTN ya, kita ketarik 3 tahun lalu ya. Udah dong. Mau ditambahin mungkin kalau sih? Mungkin ya sama sih, hampir sama seperti itu. Cuman mungkin kalau yang tanpa LOA ya, kalau pakai itu yang tanpa LOA. Kalau kalian udah punya surat keterima kampus tujuan kalian bisa tanpa yang TPA itu yang bapak skolastik itu ya. Langsung ke lolos administrasi, terus nanti langsung interview. Interview. Oke, jadi tadi kita udah dikasih insight nih tentang beasiswa LPDP. Tadi udah disebutin juga untuk tahapan seleksinya, kemudian ada jenis-jenisnya juga, dan masih banyak banget yang bisa dikulik ya kan, Patrick? Bener banget. Nah, jadi bagi teman-teman Fox nih di rumah yang masih pada kepo, tungguin terus, nonton terus di segmen-segmen selanjutnya ya, Jang, karena kita bakal ngobrol-ngobrol asik-asikan bareng sama kedua gestar kita di sini. Oke, pokoknya teman-teman tetap di Visit Talk. Ngobrol yuk.